الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. قال الحبيب عبد الله بن علي الحداد في رسالة المعاونة رضي الله عنه: واعلم أن المحرمات قسمان، أحدهما شيء محرم لعينه كالميتة والدم والخمر ونحو ذلك، وهذا النوع لا يحل بوجه من الوجوه إلا عند الاضطرار، وهو توقف بقاء النفس المتحرمة على تناوله مع فقدان غيره. والثاني حلال في نفسه كالحنطة والماء الطاهر، ولكنه مملوك لغيرك فلا يزال محرما عليك حتى يصير إليك من وجه سائغ في الشرع كالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك. وأما الشبهات فهي درجات، فمنها ما يمكن تحريمه وشك في حله، وهذه شبه حكمها حكم الحرام. ومنها ما يمكن حله وشك في تحريمه، وهذه شبه تركها من الورع. ومنها ما هو بين ذلك كالذي يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami muliakan Habaib Bapak Hukum Arif Hasan bin Zaid Al-Idus Al-Habib Husin bin Ali Syab Wahidul Ben Saiful Hasan, beliau Bapak Yayati Ahmad Zubaidi beserta keluarga, Bapak Kiai Bukhari dan para asatidz yang lainnya, Ridwan, Bapak Mustafa dan Habib sekalian, santriwati pondok pesantren Ulil Albab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kita kaji kitab Rijal Ma'awanah wal Mu'azarah wal Mubaharah wal Mu'azarah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Melanjutkan daripada bahasa beberapa waktu yang lalu, masih mengenai hal-hal yang syubhat ya. Wa'lam ta'ala al-muharramati qisman. Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya yaitu syai'un muharramun li'ainihi. Sesuatu yang diharamkan oleh syariat li'ainihi karena bentuknya, karena bendanya. Bendanya itu sudah haram oleh syariat. Seperti apa? Kalmaitati, bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai binatang yang halal dimakan tapi tidak disembelih secara syariat, maka dia jadi bangkai. Kecuali seperti bangkainya ikan itu halal ya. Bangkai itu halal kecuali dua ya. Ikan sama jarot ya. Belalang itu halal dimakan. Kemudian wajah darah ya,
juga diharapkan. Kalau di Indonesia ini mungkin ada namanya saren atau ya saren ya. Itu kalau setelah menyembelih kemudian ditadai, ya, kemudian dikeringkan sampai agak kering, kemudian biasanya itu ya sebagian ya saya dengar itu di tempat penjajaran itu ada kasih tampah ya, saya tempat itu dikasih garam juga. Di situ darahnya mengudur ditadai. Tapi kalau sudah kering dicuci ya sudah dimakan, sudah gurih rasanya, katanya mereka enak, tapi itu hukumnya haram. Wal khamr, ciu atau apa namanya arak, itu hukumnya haram, baik itu perasan dari anggur atau kurma atau apapun ya, dasarnya itu dari bahan apapun yang memabukkan, itu hukumnya haram. Atau mungkin oplosan ya, itu hukumnya diharamkan oleh syariat. Wa nahwa dzalik, dan semisalnya itu. Wa hadza na'u la yahillu bi wajhihi min al-wujuh. Jenis ini tidak akan halal, selamanya tidak akan halal. Dengan cara apapun tidak bisa halal. Sedikit buat tombol biar badan saya hangat untuk minum khamr, bagaimana? Mungkin saat saya tidak haram hukumnya. Ya, biasanya kalau di tempat yang gini itu pengen menghangatkan badan, minum khamr sedikit, maka bagaimana? Hukumnya tetap diharamkan. Illa indat tirar, kecuali ketika darurat. Darurat itu dia kalau tidak makan itu mati, itu namanya darurat. Dia tersesat di jalan, di tempat yang tidak ada masyarakat apa namanya penghuninya, ya. Kemudian mau cari makan kesulitan, di situ ada bangkai, itu bangkai mungkin kambing atau mungkin bangkai ayam dan lain sebagainya. Maka bagaimana? Kalau saya tidak makan bangkai ini, maka saya akan mati, musnah. Tapi ini hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh syariat diharamkan. Bagaimana? Maka syariat membolehkan ketika dalam keadaan darurat. Dibolehkannya itu sekedar untuk menegakkan, ya, sekedar untuk menjaga rohnya dia, menegakkan tubuhnya dia, ya, tidak boleh sampai kenyang, ya, tidak boleh sampai kenyang. Nanti, wah ini hal buat saya nih, saya dalam keadaan darurat tak simpen, masukkan kulkas, boleh tak? Hukumnya haram. Cukup untuk menjaga dirinya saja, jangan sampai dia binasa. Halnya ada batasnya. Wa tawaquf batu nafsi al-muhtaramah, yaitu untuk menjaga jiwa yang mulia. Kalau dia tidak makan, bisa-bisa binasa atau meninggal dunia. Dulu ada cerita dari apa namanya Syekh Sa'ad Suwaidi. Beliau ini umurnya itu hampir 200 tahun. Beliau itu menangis zamannya Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus bin Abdullah bin Abu Bakar. Dari jatuhnya Habib Abu Bakar Asyakra, kemudian anaknya Habib Abdullah bin Abu Bakar, kemudian cucunya Habib Abu Bakar Al-Adani, itu khidmat, ya, khidmat. Dia apa namanya? Khidmat, melayani Habib Abu Bakar Al-Idrus Akbar, kemudian Habib Abdullah, kemudian cucunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Jadi itu suatu ketika Habib Abu Bakar Al-Adani jalan-jalan, ya. Kemudian suatu ketika pas adalah apa namanya perbekalan habis, makan habis, minuman habis, beliau sangat lapar sekali. Kemudian
padang pasir itu ditemukan bangkai kambing. Ya, Habib Abu Bakar tadi mengatakan kita dalam keadaan lapar ini. Kalau yang kita makan tidak ada, cuma ada bangkai ini, bagaimana? Halal buat kita. Ya. Kemudian Syekh Sa'ad Zuhairi mengatakan, ya Habib, Anda orang yang mulia. Ya, Anda ini orang yang mulia. Terus bagaimana? Kalau saya tidak makan nanti bisa kelaparan, saya mati. Tunggu sebentar deh. Itu Syekh Sa'ad Zuhairi itu pegang kambing bangkai tadi pegang kopi itu jelas. Itu kambingnya jadi hidup lagi. Kambingnya jadi hidup, kemudian disembelih sama Syekh Sa'ad Zuhairi, kemudian baru dimakan. Ini pembantunya Aulia itu sudah wali. Syekh Sa'ad Zuhairi itu pembantu 3 turunan dari Habib Abu Bakar Al-Idrus, kemudian Habib Abdullah bin Abu Bakar, kemudian tutupnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Oke, sakit coba. Ala tanawuli ma faqdani ghairi. Ini kalau selama dia masih dalam keadaan darurat itu dibolehkan makan yang diharamkan. Tapi kalau sudah hilang itu masa daruratnya, maka sudah tidak halal lagi, tetap hukumnya haram. Kemudian wasani yang kedua adalah halalun fi nafsihi kal histan, bentuk atau barang yang hukumnya halal di dalam bentuknya atau bendanya itu halal. Seperti apa? Histan, gandum, beras, atau mungkin kalau binatang ternak ayam yang disebut secara syariat, kambing, sapi, wal ma'u thahir, dan air yang suci, itu hukumnya halal diminum dan lain sebagainya. Walakinnahu mamlukun lil ghairi, tapi barang tadi yang halal tadi itu dimiliki oleh orang lain, punyanya tonggone. Ayam ini punyanya tetangganya, gandum ini punya tetangganya. Fala yazalu muharraman, maka barang tersebut masih dalam keadaan haram selama belum menjadi milik Anda. Wah, itu ayamnya halal. Diambil itu ayam kemudian disembelih. Ya. Ayamnya halal, ini bolehnya secara syariat. Nah, kamu dapat ayam tadi dari mana? Bedok tonggone. Bedok ayam tonggone. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Hatta yasira ilaika min wajhi sa'irin, sampai mereka barang tadi yang halal tadi menjadi milik Anda dengan cara yang sah, dengan cara yang diperbolehkan. Misalnya jual beli, ya. Kemudian pemberian, ya, diberi daging ayam atau mungkin daging kambing dan sebagainya. Wal isi atau warisan dari orang tuanya. Jadi kalau sudah menjadi milik kita, terserah. Itu daging ayam mau dimakan, terserah. Itu ayam mau disembelih, terserah. Gandum itu mau dimakan, mau disedekahkan, terserah. Karena sudah menjadi milik kita. Kalau masih miliknya orang lain, tetap hukumnya diharamkan. Termasuk juga yang sering terjadi di pondok itu, kalau barangnya orang lain kita pakai tanpa seizin, kita namanya gosok. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau kamar ini sudah menyatakan barang yang kita miliki itu dipinjam, dipakai temannya yang lain tanpa pinjam, kita sudah halalkan. Itu halal semuanya. Jadi sudah ada ikrar dari si pemiliknya. Siapa yang pakai barang saya, sendal saya, jaket saya, tas saya, handuk saya halalkan. Tidak perlu pinjam, tidak perlu bilang. Itu sudah berarti. Nah, tapi kalau tidak ada, maka itu namanya gosok.
meskipun dikembalikan. Kemudian wa amma syubhatu fahiya darajatun. Adapun barang-barang yang subhat itu ada beberapa derajat, beberapa tingkatan. Bagaimana di antaranya tingkatan yang pertama matuyukina tahrimuhu wa syukka fi hillihi hadza syubha hukmul haram. Barang subhat sesuatu yang diyakini haramnya. Ya, ini barang apa namanya daging anjing atau apa namanya khomer atau mungkin ayam durian, ini sudah jelas diyakini keharamannya. Wasuka ini tapi diragukan ke halalannya. Ini daging durian, masuk durian benar dong? Ini durian bukan ini. Ini daging apa namanya daging anjing ini. Kemudian dia ragu, masuk daging anjing seperti ini, kelihatannya ini daging kambing. Maka bagaimana? Hukum haram itu sudah jelas. Dia ini barang haram ya haram. Meskipun datang berita ini mungkin halal, mungkin apa namanya mungkin haram, maka hukumnya tetap hukumnya haram dan harus ditinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha ma tuyukina illuhu wa syukka fi tahrimi wa hadza syubhah tarkuhu min al-wara. Sesuatu barang yang diyakini halal. Ini ayam. Ya, ini ayam. Barangnya halal. Wa syukka fi tahrimi, tapi diragukan keharamannya. Diragukan keharamannya. Misalnya ini ayam, daging ayam itu dijual di tempat yang bukan muslim, ya di tempat yang bukan muslim, masuk rumah makannya bukan muslim, menyediakan daging ayam, kambing dan sebagainya. Ya. Kemudian pegawainya juga rata-rata bukan muslim. Wah, ini nanti cara sembelihnya bagaimana ini? Cara syariat atau bukan? Yang disembelih orang muslim atau bukan? Maka ketika kita menghadapi seperti ini, maka bagaimana? Tarbuha minal wara, meninggalkan termasuk bagian daripada wara. Karena sudah barangnya halal, tapi si pemilik warung dan kemudian pegawainya ya, bukan muslim, ya, atau kita tidak tahu bagaimana cara pembeliannya secara syariat atau bukan, maka bagaimana kita meninggalkannya itu adalah wara. Ya. Kemudian wa minha ma huwa baina dzalika kalladhi yahtamil ayakun halal wa yahtamil ayakun haram. Di antaranya lagi adalah barang yang mana dikemungkinkan barang itu halal, dikemungkinkan barang itu haram. 50% halal, 50% haram. Maka bagaimana? Ini barang, ya ini barang ragu-ragu halal atau haram, 50-50, separuh halal, separuh haram. Bagaimana kalau kita menyikapi hal demikian? Maka kita lihat sabdanya Rasulullah SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ta'ma yaribu ila ma la yaribu." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau sudah ragu-ragu sudah tinggalkan saja. Ya, kalau ragu-ragu jangan. Makanya kalau makan itu ya kalau sudah halal jangan apa namanya meneliti terlalu jauh ya. Ini maka ini pisang goreng ini gorengnya pakai apa ya? Minyaknya campur babi atau minyaknya murni yang halal? Ya, itu nanti semua barang yang halal dia ragu-ragu supaya Anda tidak makan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau itu sudah yakin halal, tidak ada tanda-tanda yang diharamkan, sudah bismillah. Ya. Kalau apa namanya kita
namanya ada penyakit ragu-ragu was-was ini halal atau haram. Setiap makanan, setiap minuman halal atau haram. Akhirnya tidak makan bisa binasa ya. Jadi di dunia ini di di zaman itu setiap zaman itu pasti ada barang yang halal dan barang yang haram dan sunat. Ini adalah duanya. Ya. Jadi kalau tidak akan kosong ya di bumi ini barang yang halal tidak akan kosong. Pasti ada yang halal dan pasti ada yang haram. Makanya kita harus pinter-pinter pilih dan tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita, ya, keraguan sehingga menyulitkan diri kita untuk mengkonsumsi barang yang kita makan. Ya. Kalau memang benar-benar itu keraguan bukan penyakit dari kita asli, karena ada tanda-tandanya. Kalau seperti kalau di daerah Solo itu ada roti itu pendirinya non muslim, kemudian sebagian pegawai itu dari para remaja itu juga dia mengetahui bahannya juga dari barang yang tidak dihalalkan. Pakai komputer itu ada bahan covernya sedikit, ada bahan covernya. Maka hal tersebut kalau kita menemuinya ya kita tinggalkan. Ada barang-barang yang memang itu terdeteksi bahwa itu ada hal-hal yang diharamkan dicampur di dalam barang tersebut, itu barang tersebut. Ini perlu perhatian dari kita semuanya. Ya. Kalau di daerah Solo itu ada namanya sate kuku, ya. Ada sate jamu, itu ada sate swike, ada sate itu di jalan depan rumah saya itu daerah itu macam-macam. Dari ujung timur sampai barat itu ada ayam, ada babi, ada kambing, ada bubuk, ada swike, macam-macam, tinggal pilih. Orang luar kota tidak tahu. Dulu namanya itu sate jamu, buat perkuat tubuh. Tubuh jadi kuat. Ternyata sate jamu itu bahannya dari ular, ya. Ada yang bahannya dari anjing dan lain sebagainya. Ya. Teman saya juga pernah ketipu, sudah makan, ya. Sudah makan ternyata bahannya dari anjing, buaya dan ular. Bahkan ada yang menghalalkan anjing itu. Di Jogja tidak ada, itu yang jualan pakai kerudung. Jangan dikira pakai kerudung tapi jualannya sate anjing, buaya juga. Mungkin kalau kita berada di kota yang bukan kota santri itu harus tahu, harus hati-hati dan tanya orang sekitar, tanya asli muslim orang sekitar, yang hati yang warung ya. Ini warung itu bagaimana? Di tempat saya itu ada 9 gerobak dorong mie sama nasi goreng itu ada informasi dari tetangga itu 9 dari 9 itu 7 diantaranya menggunakan barang yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ya. Itu banyak sekali ya di masyarakat kita, maka kita harus hati-hati, tapi tidak boleh ragu-ragu. Hati-hati boleh, tapi tidak boleh ragu-ragu. Mungkin mereka yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bermazhab para habaib, para kiai dan asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, hadirin wa hadirat, wabil khusus kepada beliau Kiai Haji Ahmad Zubaidi Ta'ala bizulih hayatih syarifah ma'asihah wal afiyah insyaallah, dan kepada guru kita Al-Habib Husain bin Ali As-Sakkar, Al-Ustaz Abdul Rahim bin Muhammad Saleh, dan pengurus Maulid Sintit Durar Ahad Rabi, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Husain As-Sakkar, yang senantiasa insyaallah diberikan kekuatan dan kemudahan untuk selalu membimbing kita ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwat semua yang hadir di majelis di pondok pesantren yang mulia ini, insyaallah semoga kehadiran kita mugi-mugi rawuh kula panjenengan panggilan menika pinaringan ijabah dening Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah sampun dipengwas Maulid Sintit Durar. Di bahasa Jawi atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawi. Bahasa Indonesia saja. Oh ya, ada yang dari luar Jawa. Jadi pada bulan bahasa Indonesia ini kurang di kantor-kantor kulitan bahasa Jawi ya. Alhamdulillah telah kita baca bersama Maulid sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan barang siapa memperingati Maulid Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, maka dia akan diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala. 1 bulan lebih, 59 hari sebelum Nabi Muhammad lahir, itu kota Mekah dijadikan aman oleh Allah. Raja Abraham dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Beberapa kilo sebelum sampai ke Ka'bah, diluluh lantakkan, dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Dijatuhkan yang namanya kerikil dari neraka jahanam yang dibawa oleh burung ababil. Cakar 1, yang 1 pegang juga, cucuknya 1 burung 3. 1 kerikil dijatuhkan di kepala, tembus lewat belakang, lewat bawah, kena gajahnya, tembus gajah, sampai terkena bumi, tembus bumi, 7 lapis bumi, keluar bumi. Itu baru 1 kerikil dari neraka jahanam. Masya Allah, tidak diselamatkan oleh Allah. Itu baru sedikit. Padahal orang akhir zaman seperti kita itu potensi masuknya ke neraka itu lebih besar.
potensi masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala 90%. Jadi yang 10% selamat. Siapa yang selamat? Orang yang mau kumpul bersama orang-orang yang saleh, para ulama, para habaib, para kiai, insyaallah mereka yang selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Satu. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang saleh. Kenapa kok bukan wa kunu minas shadiqin? Jadilah kalian orang yang siddiq. Karena kalau jadi orang saleh, jadi orang siddiq, jadi orang-orang yang betul-betul di depan sama di belakang sama. Hatinya tidak penuh dengan politik, walaupun dia ahli politik. Walaupun dia ahli politik, tapi hatinya sama. Jawaban terus sama. Nah, kalau jadi orang seperti itu sulit, Pak, sulit. Jadi Allah Ta'ala tidak mengatakan wa kunu minas shadiqin, tidak, tapi wa kunu ma'as shadiqin. Selalu bersama orang-orang yang siddiq. Itu yang insyaallah 10% dapat menyelamatkan kita, subhanallah. Karena potensi orang akhir zaman 90% potensi lebih cenderung dia dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah Rasulullah itu lahir, aman itu Mekah. Bahkan api 1000 tahun padam. Jadi orang yang baca maulid, yang memperingati ini kan diapit habis kalau kiai ayam ya. Mau langsung diakatkan sekali. Alhamdulillah. Subhanallah. Api yang 1000 tahun padam. Aman. Rasulullah belum lahir saja aman. Apalagi setelah lahir. 1 minggu lebih Rasulullah lahir, kota Makkah itu wangi. Tapi orang bingung, ada minyak apa ini di kota Makkah? Orang yang membaca sejarahnya Nabi Muhammad, ditambah setiap tanggal 12 Maulid yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, maka insya Allah diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala selama 1 tahun. Selamat. Yang kedua, orang yang membaca sejarah Maulid Nabi Muhammad, maka dia akan digabulkan seluruh hajatnya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Amin. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok bisa gobol? Karena Rasulullah ini tidak pernah beratkan orang. Rasulullah itu ibunya beliau Sayyidah Aminah itu mengandung. Kayak orang tak mengandung. Orang hamil itu kan besar ya. Ada orang hamil tidak ada, bahasa Jawanya tidak ada pelentungnya, tidak ada apa ya, tidak besar gitu. Jadi hamil tidak, ini bukan hamil, memang perutnya besar itu. Ada orang yang perutnya besar tapi hamil. Nah, orang hamil cenderung pasti perutnya besar. Nah, Sayyidah Aminah hamil 9 bulan 10 hari mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tampak tidak seperti orang hamil dan tidak pernah merasakan berat sama sekali. Jadi ringannya keadaannya Sayyidah Aminah sebelum mengandung Nabi Muhammad dengan setelah mengandung Nabi Muhammad itu lebih ringan ketika mengandung. Kan aneh ya? Biasanya orang kalau belum hamil sama setelah hamil berat mana, Bu? Berat hamil. Nah, insyaallah tiap hari udah hamil. Ini Allah, ya Allah, bingung. Molek kanan,
salah, ngoleh kiri salah, mau tidur mau kurang ya rusak, jadi putar Ini satu keanehan. Sebelum hamil Sayyidah Aminah ya mudah hidupnya, Masya Allah Sayyidah Aminah. Tapi setelah hamil lebih mudah. Jadi menantu Rasulullah tidak memberatkan. Ketika melahirkan tidak merasakan sakit, langsung disesar oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikatnya. Disesar, buka itu perutnya Sayyidah Aminah, keluar Rasulullah dalam keadaan sujud dan tangannya begini, tahiyat. Tidak ada darah nifas sedikit pun. Keluar Rasulullah, tertutup kembali di perutnya Sayyidah Aminah tanpa ada bekas luka sedikit pun. Orang kalau disesar kan ada lukanya. Suruh makan godok baru dia bisa. Ini biar kering kata Pak Dokter. Ceritanya biar kering, banyak makan godok. Kali makan sudah. Langsung kukulan semua ini. Sayyidah Aminah tidak ada bekas sama sekali. Tidak ada bekas di sini. Tidak ada nifas, tidak ada darah sama sekali. Wangi harum baunya. Tidak memberatkan. Jadi orang yang membaca sejarah Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad, membaca Maulid seperti ini, maka apapun hajatnya, apapun kesusahannya akan insya Allah diringankan dan dijatuhkan oleh Allah. Bahkan orang dulu itu kalau melamar perempuan ditolak, suruh pakai sama Nabi. Jadi nanti mas-mas kalau mau melamar jangan pacaran, santri anti pacaran. Kan? Kalau delik-delik bukan top santri. Jadi pecat jadi santri. Kalau minta perempuan, katanya orang dulu melamar perempuan ditolak, dia padu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kan mau minta perempuan, saya senang sama dia karena dia solehah. Apa ditolak bagaimana? Baca sholawat, besoknya diterima. Jadi peletnya itu bukan gondal-gandul, bukan. Peletnya apa? Sholawatnya kepada Rasulullah. Mahabbahnya di situ. Kalau perempuannya solehah, kalau tak solehah tak usah diminta. Wah, insya Allah yang di sini solehah semua. Yang laki-laki juga soleh semua. Pokoknya saya pesan jangan punya anak dulu ya, nikah dulu. Itu pesan saya, tolong dulu nikah. Nikah dulu baru punya anak. Ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kemuliaan orang yang mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenal Nabi Muhammad. Hingga mereka yang mengenal Nabi Muhammad, mereka akan mewarisi apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Makanya sekarang ini baru populer ada judul Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Dan alhamdulillah saya kutip sedikit dari beberapa kitab dan kisahnya para pejuang kita. Pas tema pada siang hari ini adalah juga memperingati hari Aisyah. Kita tidak membahas peringatan itu munculnya dari siapa, yang buat siapa, harinya apa. Bukan itu yang penting. Yang penting apa? Bagaimana bisa menjadi santri kebanggaan Nabi Muhammad. Orang kadang tahu kelahirannya Rasulullah tanggal 12 Maulid, tahun gajah, hari Senin. Rasulullah lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Akhir Rasulullah tengah malam. Tahu kadang. Tapi dia hanya mengetahui saja. Dia tidak kenal Rasulullah. Dia tidak bisa menjadi obat kebanggaan Nabi Muhammad. Kenapa? Dia tidak pernah membanggakan Nabi Muhammad. Bagaimana dibanggakan?
Bagaimana dibanggakan? Guru itu senang sama muridnya kalau muridnya pintar. Muridnya ngayal, biji 0,0. Ya, tak lolos. Ngayal lagi. Ya, kalau bocor tapi manut penting ya. Jadi bocor ngayal lagi. Nah, dia tidak pernah membanggakan gurunya, bagaimana dia dibanggakan? Maka orang yang mengenal Nabi Muhammad insya Allah akan menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad. Makanya para sahabat ini mereka tidak pernah akan berani melanggar syariat agama. Kenapa? Karena mewarisi warisan Nabi Muhammad. Tertancap di dalam dada mereka ini warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya sama Nabi, melihat wajahnya Nabi, jadi santrinya Nabi Muhammad. Itu yang membuat mereka melenceng saja tidak. Perang Badr itu orang-orang kafir sudah paham ini orang-orang Islam jumlahnya 313 ini sedikit tapi kuat, agak sedikit gerak ini. Orang-orang kafir ini agak sedikit gerak. Akhirnya apa? Diutus itu perempuan-perempuan cantik Arab. Ini tidak ada apa-apanya. Yang ada di sini diutul-utul jadi satu belum pernah. Yang jatuh kayak Donald itu jadi satu. Belum mengalahkan cantiknya perempuan Arab dulu. Oh, yang sekarang aja ganteng kayak Habib. Ini subhanallah ya. Diturunkan oleh orang kafir Quraisy perempuan cantik buat apa? Buat goda sahabatnya Nabi Muhammad. Sedikit 313. Kegrok 100 sudah, ya kan? Kepencot 100 sudah kalah. Diturunkan untuk menggoda mereka. Mas, godain kita dong. Ini kalau kita orang tidak usah ngomong begitu perempuan, lewat saja kita yang begitu. Ya kan? Dan sahabat bagaimana? Apa ekspresinya sahabat? Mereka diturunkan oleh kafir Quraisy, lirik saja enggak, apalagi ngelihat. Lirik saja enggak, tetap lurus. Ini perempuan banyak ini. You can see lecture semua. You can see lecture. Nanti you can see lecture. Subhanallah. Kok bisa? Karena mereka adalah santri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertanam di dalam jiwa mereka warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak berani satu langkah pun melenceng dari syariatnya Nabi Muhammad. Karena menyatu jiwanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya santri. Itu namanya santri. Pokoknya kalau pengen jadi santri, kenali Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus punya sanad, punya guru. Kenapa? Inna ruhat talib dha'ifatun binisbah ila ruhil muallim. Rohnya murid, kita kan murid santri. Kita kan santri. Roh kita santri murid ini lemah rohnya. Rohnya lemah. Harus ada vitaminnya, dopingnya itu harus ada. Yang mau tidak mau bergantung kepada rohnya guru. Nah, dikatakan fa'idat tasawfal mu'allim bi awsafil kamal kana tilhid al-muwaffaq kadzalik. Kalau rohnya guru ini sempurna, akhlaknya mulia, maka begitu pula muridnya akan seperti gurunya. Gurunya hebat, muridnya insya Allah hebat. Abad kiri Ahmad Zubaidi, masya Allah, muridnya nanti bakal masya Allah semua. Amin.
Jadi jangan putus harapan. Baru masuk pondok 2 hari pengen jadi ulama. Ulama itu bukan ulama. Baru setahun 2 tahun dia. Insya Allah kalau gurunya mulia, zahirnya sama seperti batinnya, batinnya sama seperti zahirnya. Biarkan dia ahli politik, tak masalah. Karena orang Islam harus tahu politik juga kan. Dibutuhkan. Ilmu siasat itu dibutuhkan. Tapi hatinya tidak pernah mempunyai sifat politik syedek seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau gurunya hebat, muridnya insya Allah hebat. Ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesalahan yang fatal. Kadang murid santri itu cuma niru gayanya gurunya toh. Bajunya gurunya ditiru, cara jalannya ditiru. Pokoknya cuma niru gaya zahirnya saja. Baru niru gayanya saja, zahirnya saja, dia sudah kepingin menjadi orang yang hebat. Karena kita pernah mendengar sering ya enak ya Habib Syekh itu ya. Ini kan Syekh Hermani ya. Syekh Water. Habib Syekh itu enak ya. Jadi kayak Habib Syekh itu enak. Loh, nggak tahu dulu awal mulanya Habib Syekh. Naik sepeda, ngontel dakwahnya. Kita suruh ngontel, loh ngapunten. Begitu kalau orang sekarang begitu. Dia ngontel 15 kilo hampir tiap hari bersama Habib Hussein Al-Jufri Solo. Jadi seperti sekarang lah, anak sekarang cuma niru gayanya gurunya saja, akhirnya dia sudah kepengen jadi kayak gurunya hebat. Dia lupa tidak meniru bagaimana perjuangannya, tirakatnya, kesungguhannya, ya kan, mujahadahnya. Mereka baru tahajud, kita tak tahajud. Ini kan beda cara itu. Mereka tahajud, kita tak tahajud. Ini ada kesalahan fatal untuk kita sebagai murid dan santri. Tiru bagaimana mujahadah perjuangan mereka, maka insya Allah tidak lama kita akan jadi seperti mereka insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kalau gurunya ahli fikih, muridnya ahli fikih. Gurunya ahli tasawuf, muridnya ahli tasawuf. Gurunya ahli Quran, insyaallah muridnya juga ahli Quran insyaallah. Amin. Allahumma amin. Minimal 1/4. Jadi anak itu lahir dibagi sifatnya menjadi 4. Yang 1/4 pertama sifatnya sendiri, watak karakternya sendiri. Yang 1/4 lagi watak karakter sifatnya orang tuanya. Yang 1/4 nanti lingkungannya, dia kumpul sama siapa. Yang keempat ya, 1, 2, 3. Yang keempat sekarang, yang 1/4 lagi adalah ketika dia seorang santri mempunyai guru, maka insya Allah minimal 1/4 watak sifat karakter gurunya akan turun kepada murid. Maka alhamdulillah kita sebagai santri yang sudah duduk bersama guru-guru kita yang saleh. Karena al-ilm min shadr ila shadr. Ilmu itu dari hati ke hati. Gurunya hatinya bersih, muridnya bersih. Kalau gurunya drewer ya muridnya drewer. Nah, kita alhamdulillah guru-guru kita termasuk orang-orang yang saleh. Jadi sudah hebat Allah. Habaib kita, para ulama kita, kita ustaz kita, insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Taala. Amin ya Allah. Sehat walafiat, diberikan kekuatan bisa selalu membimbing kita di jalan salaf kita, di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, kiai bukan,
Ustadz bukan, ulama bukan, tapi berhasil. Gara-gara apa? Duduk sama orang yang berhasil. Jadi soleh karena apa? Duduk sama orang yang soleh. Bapak proklamator kita siapa? Insinyur Soekarno. 4 bulan duduk dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. 4 bulan. Jadi tahu macam-macam, jadi paham macam-macam, jadi mempunyai satu ketangguhan, kesungguhan, keberanian, kejujuran yang sangat luar biasa. Sampai datang waktunya Al-Habib Ali memerintahkan Pak Karno sekarang kumandangkan, bacakan proklamasi kemerdekaan hari ini, harus merdeka. Betul mimpin. Caranya gimana? Ketik, tulis. Nanti bagaimana Habib? Saya yang tanggung jawab, kata tadi. Bismillah Habib, saya akan berbuat, kata Habib. Gurunya hebat, muridnya hebat. Diketik sama Pak Karno, makanya proklamasi kemerdekaan yang awal dulu kan ada coret-coret. Itu ngetiknya itu langsung. Tanya lagi sama Habib Ali, bacanya di mana Habib? Diumumkan sama Habib Ali, ada satu orang Arab yang mewakafkan rumahnya untuk dibacakan proklamasi kemerdekaan di depan rumah beliau. Wakafkan itu rumahnya. Jadi Pak Karno baca proklamasi itu bukan istana merdeka ini. Rumahnya orang Arab yang diwakafkan untuk proklamasi kemerdekaan. Di dalam rumah itu dibacakan Ratib Al-Haddad untuk tamengnya. Habib Ali mengumumkan kepada semua ulama, semua habaib, semua kiai. Bahkan ada satu kiai saya lupa namanya. Itu kata Habib Ali, Pak Kiai umumkan sekarang. Pokoknya harus pasang bendera merah putih, yang tak pasang bid'ah. Dosa haram. Hubbul watan minal iman. Siapa yang merendahkan Habib Ali? Siapa? Bingung sampai Habib Ali ini tidak punya bendera, tidak punya zaman itu. Tidak punya. Perijatnya sama apa? Ada yang mengatakan korden, ada yang mengatakan bajunya istrinya warna merah, jadi satu. Jadi bendera. Semua pasang bendera. Belanda, Jepang, semua mundur, takut. Kenapa? Karena mewarisi di dalam jiwa mereka adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak terpecah di dalam jiwa mereka warisan Nabi Muhammad, mustahil mereka mempunyai kejujuran dan keberanian sehebat itu. Pak Karno. Subhanallah, siapa lagi? Pak Dirman. Pak Dirman itu punya guru Yai Subhi. Yai Subhi ini bagian ngasmak baru ujian bayi. Jadi dulu itu merdekanya nggak pakai bedel. Baru lonceng. Orangnya nggak model-model orang-orang kayak kita begini. Kita ada kecoa mabur di Arab. Kecoa mabur di Arab. Itu yang mabur bom waktu itu. Nangkisnya pakai bambu runcing, bagian asmak wirid, yang mewirid, yang mengasmak bambu runcing ini Kiai Subhi. Siapa Kiai Subhi? Gurunya Bapak Jenderal Sudirman, asli Jogja beliau. Iya, dalam keadaan sakit beliau TBC, bahasa Jawanya mengi, pimpin perang, ditandu, disuruh istirahat tak mau. Menang, bingung ini. Tapi kan kok jenengan sakit menang ini caranya bagaimana? Resepnya apa? 2 saya punya resep. Apa? Saya menyambung hubungan dengan Allah. Saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Makanya kalau ada ngaku seorang ustadz guru atau ngaku seorang santri tidak pernah sholat tahajud, jangan ngaku dulu. Jangan ngaku dulu.
Pak Dirman ini santri, Pak Karno santri. Makanya ada orang yang etok-etok seolah-olah mau mimpin Indonesia, tapi bukan santri. Jangan ngomong dulu, harus jadi santri dulu. Itu tidak lagi. Iya. Pokoknya yang mimpin Indonesia bukan santri tidak bisa. Ini tadi saya dapat kabar-kabar juga dari Pak Yai. Temanya Hubbul Watan Minal Iman. Harus punya jiwa membela NKRI. Harga mati. NKRI. Mereka begitu. Kok bisa? Karena warisan Nabi Muhammad masuk ke dalam benak mereka, jiwa mereka. Keberanian mereka terwarisi dari keberanian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Pak Dirman, yang kedua, saya menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad. Saya tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang mana? Jog. Insya Allah Jogja semuanya ahli sholawat. Amin ya Allah. Yang tidak suka sholawat berarti bukan orang Jogja. Tidak suka sholawat bukan orang Solo. Karena Jogja anaknya Solo. Ya kan? Jogja anaknya Solo. Dan masih banyak mereka, para ulama kita, para kiai kita, ya kan? Para pejuang kita yang pantas mereka ini disebut sebagai santri abadi. Kalau pengen tahu santri itu kayak apa, ya itu mereka itu santri. Mereka adalah santri abadi. Santri itu kayak gitu. Maka ikhwan hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mempunyai ketangguhan, kejujuran, keberanian, perjuangan yang seperti itu kalau tidak terkoalisi dari pewaris Nabi Muhammad. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Para habaib dan kiai yang saleh. Contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Nahdoh, apa artinya Nahdoh? Bangkit. Nahdlatul Ulama. Dulu itu ada 3 orang yang mempunyai ikatan kuat sejak di pesantren. Satu namanya Kiai Ridwan, 2 Kiai Wahab Hasbullah, 3 Sayyid Ali bin Abdul Aziz Al-Azman Khan dari zaman Hadramaut. 3 orang ini sebelum mendirikan yang namanya sekolah Nahdlatul Watan, sebelum berjuang di Nahdlatul Ulama, dan sebelum berjuang untuk NKRI, sejak di pondok mereka sudah mempunyai ikatan kuat. Mereka nyantri dengan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Ketika mereka ini lulus, berjumpa Kiai Hasyim Asy'ari, karena Kiai Hasyim Asy'ari juga alumni dari Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Hasyim Asy'ari sebelum tahun 1926 sudah punya inspirasi ingin mendirikan Jam'iyatul Ulama, perkumpulan para ulama. Sampai Kiai Hasyim ini ngerembuk dengan 3 orang yang hebat ini. Dan beberapa kiai, mereka mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Ada yang ngasih nama ini, ada yang ngasih nama ini, ada yang ngasih nama ini. Kiai Hasyim itu juga ahli musyawarah, tidak langsung egois, tidak. Makanya Nahdlatul Ulama sampai sekarang mau musuhnya dalam selimut, mau musuhnya di luar selimut, tidak akan mungkin hancur. Kenapa? Karena NU dibangun dengan asas takwa. Dibangun dengan asas takwa, hasil dari musyawarah. Mau musuhnya di luar selimut, apa contohnya? Nyamuk. Karena kalau ada nyamuk begitu pakai autan beres ya, itu musuh
musuh yang di luar. Yang sulit itu kalau musuhnya di dalam selimut. Apa itu? Contohnya istri. Oh bukan. Apa yang lain? Masuk musuh dalam selimut. Ini mana yang musuh? Ini yang bolong, ini yang musuh. Lebih sulit. Tapi insya Allah NU akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dibangun dengan asas takwa. Kemarin di Palu ada satu pesantren. Satu pesantren tua. Murid dari pesantren itu yang paling biasa adalah hafal 15 juz. Yang paling biasa. Alim Masya Allah, hafal 15 juz. Gempa Palu itu tanah yang ke arah bawah 2 meter itu bisa pindah ke atas 2 meter 4 meter ketika gempa. Jadi tanah yang asalnya semula di bawah bisa naik jebol tanah atas, bisa naik kembali kayak gunung. Itu gempanya kayak apa? Semua hancur kecuali pesantren ini tidak hancur. Kenapa? Dibangun dengan asas takwa. Yang jaga langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya anak itu sejak di dalam kandungan, bangun anak ini dengan asas takwa. Kalau ibunya ngandung terus mainnya HP terus, ya nanti anaknya keluar ya HP. Kalau dia ini jangan HP. Begitu. Pokoknya semua kalau dibangun dengan asas takwa, insya Allah apapun tidak ada yang bisa menghancurkan. Nah, ketika Kiai Hasyim Asy'ari terinspirasi ini membentuk Jamiyatul Ulama, ini kita bahas sedikit karena siapa lagi yang kita ceritakan kalau bukan mereka santrinya Rasulullah, santri kebanggaan Nabi Muhammad. Supaya apa? Kita bisa meniru. Oh ini tuh santri abadi itu kayak gini tuh. Santri yang menjadi perwujudan perdamaian dunia itu kayak gini tuh. Kita bisa meniru. Nah, Kiai Hasyim rembuk, musyawarah, banyak pendapat. Akhirnya apa? Sayyid Alwi ini mengatakan Pak Yai kasih nama saya Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim, kenapa Habib kok bukan Jamiyatul Ulama saja? Kenapa harus Nahdlatul? Kata Sayyid Alwi, begini Pak Yai, tidak semua kiai atau ulama itu mempunyai jiwa perjuangan untuk NKRI, untuk agamanya. Jiwa perjuangan itu kadang punya pondok tapi cuma ngurusi pondoknya tok, ada lain aja begitu. Tidak sampai dia terjun. Jiwanya cuma jiwa inter, bukan ekster jiwanya itu. Tidak sampai keluar dia jiwa perjuangan, hanya di dalam saja. Nah kalau jamaiyah itu kan perkumpulan, harus semuanya hebat. Nah ada orang yang tidak hebat, ada yang belum hebat, ada yang sudah hebat. Maka dinamakan Nahdlatul. Jadi ini kebangkitan para ulama bersama-sama bangkit untuk hubbul watan, untuk berjuang membela agama kita, membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dan surullah yang suruh. Sudah jelas Allah Ta'ala mendalilkan seperti itu. Akhirnya disepakati menjadi Nahdlatul Ulama. Kenapa kok bisa sepakat? Nah ini pertanyaannya begitu. Kenapa kok bisa sepakat? Padahal musyawarah sekarang ya musyawarah, tapi tidak ada yang sepakat. Kenapa? Satu, mereka satu hati, satu tujuan. Dua, sangat keilmuannya pasti jelas. Kiai Hasyim Asy'ari itu punya guru Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil punya guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasyim Al-Habsyi, mu'allif Sintuturan. Sanadnya ke sana. Juga ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengambil sanad keilmuan dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas.
Siapa Al-Habib Abu Bakar Al-Attas ini? Beliau adalah gurunya Al-Habib Ali Siddiq. Jadi muter. Balik lagi begini. Kiai Hashim selain sanadnya ke Kiai Khalil dan Habib Ali bin Muhammad, juga Kiai Hashim pernah ngalap barokah kepada Syekh Al-Khatib, juga mengambil sanad keilmuan barokah kepada Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saudara dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Mekah sana, Madinah, di Haram. Itu sanad mereka. Jadi satu hati, satu tujuan mereka. Kenapa? Sanadnya sama, tujuannya sama. Jadi musyawarahnya itu ada islah. Nah, siapa mereka? Kok bisa seperti itu? Karena mereka adalah santri kebanggaan Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena mewarisi jiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewarisi jiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, kita lihat di Indonesia itu ada keraton yang masih eksis. Kalau saya tidak salah itu 3 ini, Solo, Jogja. Jogja malah lebih hebat ya. Dan ada wali kota, ada gubernur, ada bupati, dan macam-macam. Kalau Jogja mau jadi negara sendiri bisa, kaya. Jadi nanti kalau kita mau ngisi ke Jogja pakai paspor, nanti bisa. Kalau nggak punten, gitu. Padahal nggak naik pesawat ya, naik pesawat. Yang ketiga adalah Cirebon. Dia masih eksis, yang masih bagus sampai sekarang bangunannya bahkan Masya Allah. 3 ini. Pertanyaannya, kenapa mereka kok bisa sampai sekarang keraton-keraton ini masih eksis, bahkan harum? Sejarahnya jelas. Karena satu, dulunya dipimpin oleh orang-orang yang hebat dan orang-orang yang saleh. Dipimpin oleh santri, dipimpin oleh orang-orang yang Masya Allah. Orang kalau dibangun dengan asas takwa, nanti kemanapun perginya, apapun yang terjadi tetap tidak akan hancur, akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti keraton-keraton yang lain ini bukan seperti itu, tidak. Cuma saya mengambil contoh 3 keraton tadi, Solo, Jogja, Cirebon. Ini ada ikatannya, segitiga berbeda. Ada ikatannya di sini. Nah, kok bisa seperti itu? Yang memimpin kok kuat? Ya jelas, karena tertanam di dalam benak hati mereka warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka yang pantas disebut sebagai santri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini ada satu judul tema yang diambil oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai Hari Santri, yaitu santri apa? Santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Sekarang apa sih damai itu? Apa sih damai itu? Apalagi ini bukan hanya perdamaian Indonesia, dunia sudah. Tidak mumet sampai mati sebelum mati sampai mati sebelum mati. Damai dengan keluarga saja, saya kok ya. Ini mau dampakkan dunia. Kok bisa? Tidak mungkin negara Indonesia ngambil tema sehebat itu ngawur, tak mungkin. Mesti ada musyawarah. Ada pasti. Nah, kok bisa dunia bisa damai? Karena sebab santri. Damai itu apa sih? Tempatnya di mana damai itu? Santri yang seperti apa? Bentuknya kayak apa sih perdamaian itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nanti kan mati sebelum mati damai.
Pusing dulu ada stop nanti. Ya, mati bisa berilmu pusing. Jadi husnul pusing. Dan kadang kita begini, kadang kita berpikir damai itu mesti awalnya perang. Setelah tidak perang, damai. Ya, ada perdamaian. Perdamaian itu mesti ada gejolak dulu, ada kehancuran dulu. Setelah selesai gejolak itu, kehancuran itu selesai, dikatakan oh inilah yang namanya perdamaian. Bukan. Kalau ngomong-ngomong gejolak dari zaman Nabi Adam itu sudah ada gejolak. Zaman Nabi Muhammad itu sholat dilempari kotoran, tapi sholatnya mereka tidak terganggu. Apakah kita mengatakan mereka belum damai? Jadi sahabat ini belum damai ini. Kenapa? Sholatnya dilempari kotoran oleh orang kafir. Berarti mereka belum mendapatkan perdamaian. Jadi yang berpikir seperti itu salah. Pokoknya namanya gejolak, nah, itu mesti ada. Di zaman Nabi Muhammad ada gejolak. Setelah Nabi Muhammad itu wafat, ada gejolak. Sampai sekarang ada gejolak. Jadi perdamaian itu akan muncul ketika ada santri-santri kebanggaan Nabi Muhammad. Kalau ada santri-santri kebanggaan Nabi Muhammad yang mewarisi warisan Nabi Muhammad dari pewaris Nabi Muhammad, para habaib, para kiai yang saleh, maka insya Allah mereka akan mendapatkan perdamaian. Perang, ya kadang ada perang, kadang selesai, kadang masih perang. Orang itu ada yang sehat, ada yang sakit, itu namanya gejolak, itu namanya. Ada yang rezekinya senang, ada yang rezekinya. Ada orang kaya kemerungsung, ada orang miskin adem hatinya, tidak kemerungsung. Ada orang yang alim maksiat, ada orang yang biasa tidak maksiat. Ada gejolak itu. Jadi damai itu di mana? Damai itu tempatnya di zaman sakit itu di sini, damai itu di sini. Jadi damai itu di sini. Kalau gejolak itu masih ada. Gejolak itu masih ada. Perpecahan itu masih ada. Masalah itu masih ada. Kalau tidak ada bukan di dunia. Terakhir, semua orang yang hidup pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Ujian saya tidak mungkin ketukar dengan ujian Anda. Ujian yang orang dewasa tidak akan mungkin ketukar dengan ujian yang anak kecil, tidak mungkin. Pokoknya lahir procot oeng, apa oeng procot? Kalau oeng procot masih itu oeng. Procot oeng itu langsung maktub ditulis ujiannya, cobanya. Ada ujian di sini. Sampai nanti dia mendapatkan ujian yang terakhir. Kapan? Sakaratul maut. Itu ujian terakhir. Lulus dia. Tak lulus, dia akan menghadapi ujian yang lebih berat. Apa? Kubur dan akhirat. Tapi kalau sakaratul maut, ujian yang terakhir dia lulus, selesai ujiannya, enak. Kuburnya enak, akhiratnya enak. Dan sekarang kita menghadapi gejolak ujian cobaan masalah saja bingung. Kita lupa masih ada ujian yang lebih berat terakhir ketika kita sakaratul maut. Jenengan nanti bisa menghadapi sakaratul maut, syaratnya kalau tahu matinya kapan. Itu syaratnya gitu. Dan jenengan tahu nanti kalau saya mati itu kelihatannya saya dapat kabar saya matinya hari Senin jam 2 siang ketika saya di majelis maulid Ahad pagi. Lagi kira-kira yang mana dulu ini? Yang pasti bukan yang di depan. Nggak tahu yang di mana. Tahu dia, insya Allah antum bisa menghadapi. Dan karena matinya kita kapan tidak tahu.
Itu ujian terakhir dan ujian yang paling berat. Lolos ya. Tak lolos berat ya subhanallah. Nah, setiap orang hidup pasti ada ujian dan cobaan. Setiap zaman pasti ada gejolak. Perdamaian itu akan terwujud karena adanya santri-santri kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Ada santri itu pacaran, tidak ada. Tidak ada santri itu durhaka sama gurunya, orang tuanya, tidak ada. Tidak ada santri itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak ada. Makanya dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melihat satu cahaya menjulang ke ufuk sana, ke langit cakrawala, penuh cahayanya. Terus ada suara, ya Abdul Qadir, aku halalkan apa yang telah aku haramkan. Marah Syekh Abdul Qadir, dilaknat oleh Allah Taala. Pergi katanya. Lalu berubah jadi setan. Kata setannya, kamu kok tahu ya Abdul Qadir? Kalau saya bukan Tuhanmu. Dari mana? Ya dari tadi itu. Perkataan kamu, saya halalkan apa yang saya haramkan. Ya itu, Tuhan tak mungkin kayak gitu. Tuhan tak pelin-pelan. Tuhan tak pelin-pelan. Bahasa basi aja enggak, bukan Tuhan kok. Apalagi pelin-pelan. Ya gara-gara perkataan kamu tadi itu, aku halalkan apa yang telah aku halalkan. Kata syaitan tadi itu, malam ini aku telah menyesatkan 70 orang ahli ibadah. Tapi kamu kok bisa selamat subhanallah? Karena pengetahuanmu kepada Allah, pengetahuanmu kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang membuat kamu selamat. Jadi siapa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Santri kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti muncul satu harapan, apa? Hubbul watan, cinta kepada tanah air. Habib ini cinta tak sama tanah air? Habib ini tanah airnya di mana? Tanya sama Pak Karno. Kok tanya sama saya? Kalau Anda adalah orang yang kuliah di Jogja, mesti tahu sejarahnya. Kuliah di Jogja, tak tahu sejarahnya Pak Karno pulang kampung. Tak perlu sejarah gitu Pak Yus. Ya. Pak Karno mengatakan bahwasanya orang Arab, orang India sama dengan orang pribumi. 90% yang memerdekakan Indonesia adalah habaib, ulama, kiai, santri, orang Arab, orang India. Yang ada di Indonesia selain orang-orang ini berarti mereka layak dikatakan bukan orang yang bertanah air Indonesia. Siapa? Belanda jajah dia, tapi masih ada untungnya. Jangan tahu pabrik gula, Jepang jajah, masih ada untungnya. Ya kan, punya sepur, punya rel, masih ada untungnya. Suruh buat sepur sampai, nanti sebelum mati. Ada rel, ada macam-macam. Nikmat. Nah ini selain mereka bukan bertanah air Indonesia. Siapa yang ngomong pakar? Kok bisa diakui seperti itu? Karena mereka itu berjuang 90% untuk kemerdekaan Indonesia. Terakhir sebagai kesimpulan, tidak akan mungkin ada jiwa hubbul watan minal iman kecuali dia mewarisi warisan Nabi Muhammad. Dari siapa? Dari pewaris Nabi Muhammad. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Nomor 1 mesti keturunannya. Nah, mungkin bapaknya mau ngasih ke orang lain baru ke anaknya. Nah, mungkin. Nomor 2, mereka yang bersanad kepada beliaunya Rasulullah. Siapa? Para masyayikh,
para ulama, para kiai, para asatid, dan mereka orang-orang yang saleh. Karena mau tidak mau pengen selamat harus nyambung ke Rasulullah. Kalau tidak nyambung tidak selamat. Sekali lagi, hubbul watan minal iman, tidak akan tertancap di dalam dada kita kecuali kita menjadi santri yang mewarisi warisan Nabi Muhammad. Dari siapa? Dari pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas siapa mereka. Pak Karno santri, Pak Dirman santri, Kiai Hasyim Asy'ari apalagi, Kiai Wahab Nasrullah apalagi, Kiai Ridwan, Sayyid Ali, dan semua banyak. Sangat-sangat banyak sekali. Kiai Khalil Bangkal. Nah, insyaallah itu yang insyaallah dapat menggugah hati kita. Tidak hanya gembor-gembor saja, tidak hanya mengumandangkan, pokoknya jangan lukai santri, jangan rusak nama santri. Kuala sampai tahu kuala, orang Indonesia nggak tahu kuala pecah, kan gitu Pak? Nggak tahu kuala pecah juga. Itu bahasanya orang Indonesia yang membahasakan dari ayat Tuhan dan hadis. Bahasa walat. Maka jangan cemari nama santri. Semoga insya Allah hari santri dan para santri langgeng hatta yaumil qiyamah. Amin. Itu yang bisa terakhir kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati antum semua, dan mohon doanya untuk kami semoga menjadi santri yang saleh. Amin. Kalau santri itu isinya 4 biasanya. Amin. Kalau yang isinya belum 4 bukan santri. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Cocok Pak Yai. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.